Nah, nextnya kita akan bahas salah satu yang menarik. Jadi kita akan screening ya. Kayak kita bilang kita hunting. Ya. Tapi ya fungsinya apa? Kalau kalian ngikutin channel di Akademi Kripto ini, kita akan kasih kalian edukasi yang kalian nggak akan ketemu dimanapun. Bener. Kita akan kasih koin-koin terbaru ya. Ini aja, bayangkan ini yang kita kasih secara free untuk kalian. Jadi kita akan bahas yang pertama, salah satu ekosistem di blockchain Solana, bro. Yes. Jito. Oke. Jito itu kita lihat seperti apa, bro? Ini semacam Jito, solusi staking liquid ya. Bener. Di dalam poolnya Jito Sol. Jito a nice area kalau kita lihat chartnya. Another DeFi play ya. Karena kita selalu percaya, kita punya tesis bahwa DeFi will always thrive ya nanti ya. Karena ini, DeFi itu adalah jembatan bro. Yang mengunlock dunia kripto dengan TradFi. Jadi bridgingnya itu adalah DeFi. Dimana kalau kita lihat salah satu yang paling into DeFi yaitu Pantera ya. Pantera itu most of the investment and play itu selalu di DeFi. Karena DeFi itu adalah sektor ya bro, yang paling diminati oleh para institusi. Ya sekarang pun ada pun RWA pun itu juga pecahan juga dari DeFi, yang mana Jito 436 juta market cap. Ini juga ya masih 12% bro, token keluar. Tapi chart wise ya Jito, saya suka ya. Kenapa? Karena ini bisa bro ya, weekly chartnya ini ada potensi rip up ya. Ini adalah pattern yang namanya ascending triangle, dimana lagi-lagi ya Jito ini membuat yang namanya bullish divergence ya di weekly, dan kemudian ada di area 13 and 21 di weekly. Dari sini saya building posisi sebenarnya Jito ya, 3,5 bahkan saya akan DCA ya sampai 3 dengan target terdekat ke 5. Tapi kalau misalkan 5 ini udah tembus bro, ya saya akan lihat ada potensi Jito ini ke 10 ya. Teleport 5 tembus ke 10. Jito masih ada potensi ke 10 ya. Yes. Jadi ini menarik ya. Dia pendekatan platform terhadap MFA ya. Ya, jadi ini chart yang sangat menarik ya kalau kita lihat weekly-nya. Persis seperti early days ya Polkadot dan Uni ketika baru-baru listing di Binance ya. Saya ingat juga sangat seperti ini. Dan sekarang Solana ecosystem rule the world ya di tengah ETH yang baru approve ETF-nya. Still a good play. Jadi dia fokus di DeFi dan maximum extractable value MFA. Ya. Nextnya Spectral bro, ini koin baru ya, masih baru, brand new. Bener. AI. Bener. Nah ini sebelum semua para orang ikut bahas ya, kita bahas duluan. Oke. Spectral market cap 158 juta, baru 10% token keluar karena token yang baru. Tapi ingat ya, selalu invest di something new bro. Karena orang itu suka hal yang baru, bener. Dan ini on-chain agen ekonomi, backed by lot of big boys. Ya, ada Polychain juga di sini. Social Capital, Section 32, ya, ada Samsung Next juga. Saya suka ya, chart dari Spectral ya. Kalau kita lihat secara chart, sekarang dia ada di potensi, wah ini breaking out ya sekarang. Soon breaking out. Karena di sini kalau kita lihat, ya ini juga lagi-lagi bro, formasi ascending triangle ketika dia melakukan break market structure di 15 ya. Kita tinggal bisa tarik ya, garis ya, target untuk Spectral. Ada potensi ke 21 dan juga ke 30. Dan ini saya suka ya, formasi stokastik seperti ini memang di resistance sekarang. Saya suka lah kalau misalkan dia masih dikasih turun dikit bro. Mungkin retest lagi 12,5 baru dia melengkung lagi seperti ini dan breakout ya. First target 21, second target 31. Dan ini new listed coins ada perpetualnya itu selalu jadi pusat perhatian orang bro. Karena orang gini, itu kan kita selalu bilang bahwa market crypto tuh in a way kalau yang barang-barang seperti ini zero sum ya, kalian harus tahu. Pahami resikonya juga. Jadi kenapa koin baru tuh biasa banyak yang akan hantam dengan leverage. Dan itu orang-orang di global ya, mereka akan rame. Jadi crypto itu sebenarnya kayak pelaku pasar yang gue bisa bilang paling bodoh ya dibanding TradFi ya. Jadi mereka itu karena banyakan anak-anak gitu, dapat duit, dihajar langsung. Mentalitasnya mentalitas berjudi gitu. Jadi itu yang bisa kita capture dan kita eksploitasi dari orang-orang. Jadi kalau kalian paham koin-koin baru yang ada perpsnya, itu sekali shoot up, cetok gitu. Jadi langsung terbang ya.
Jadi itu cara untuk kalian bisa analisa juga kalau mau main-main koin-koin yang baru. Tapi harus tahu bro, kapan entry-nya dan kapan exit-nya. Coba kita contohin bro di spectral ini. Jadi seperti apa kalau kita mau akan target masuk dan keluar. Balik lagi, koin dengan caps gini, kita nggak akan masuk besar. Ya, we will never masuk besar. Kalau misalnya kita masuk pun, ya ini contoh, nggak semua di sini kita masukin juga barangnya. Ini analisa buat kalian bisa belajar gimana caranya kalian bisa analisa. Ya, jadi nggak semuanya kita masukin besar koinnya. Yes. Coba analisa bro, how do we get the entry and exit kalau barang-barang seperti ini? Oke, kalau seperti ini, misalkan teman-teman mau trade di perpetual ya bro. Yes. Misalkan modalnya itu 100 juta, modalnya di perpetual. Sebenarnya 1% sampai 3% lah posisi cut loss-nya. Dalam artian ketika spektral ini jatuh bro dari sini ya, dan turun, posisi kita terstop loss, ini maksimal yang kita kehilangan tuh maksimal yaitu 3 juta. Ya. Dimana teman-teman bisa building posisi. Misalkan teman-teman di sini mau masuk ya di sini ya, market sekarang di 15,2 dan berharap ya dia turun lagi, ntar masuk lagi di 13 ya. Di sini kita buat yang namanya entry grid bro. Jadi ketika dia turun kita dapat yang namanya average price ya, average entry price. Di 13 kita juga bisa kayak tebar jala buat pasang posisi. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan dia breakout ya dari sini? Ya teman-teman bisa tambah posisi on the way up, average up. Oke. Dan ya sesuai dengan ininya. Misalkan saya mau spot, uang saya 100 juta. Berarti maksimal dari spot per posisi itu kan 10%. Kalau misalkan mau beli spek ya idealnya belinya 10 juta. Yes. Nanti kita building position 2.500.000 bro per posisi ya. Di sini kita beli 2.500.000, ntar turun dulu ke 14 beli 2.500.000 ya, ke 13 2.500.000 dan seterusnya. Bahkan ketika kita harus average up. Jadi always split your entry. Itulah kenapa bro kita kadang suka ya ada diskon karena memperbaiki average entry. Tapi spektral ini koin yang saya suka. Kenapa? Karena Nvidia sekarang running up sendiri dan kita lihat minggu kemarin AI itu jadi sektor terburuk nomor 2 by percentage. Dia down 14% ketika meme itu naik puluhan persen. Dan sekarang rotasi juga ya dari meme ke yang lain sektornya. Tapi untuk AI saya lihat play seperti spek ini akan shoot up ya dalam waktu dekat karena new listed dan kita lihat potensi ascending triangle di daily chart. Yes, dan per hari ini juga ada news ya dari Bloomberg juga di mana Korea itu salah satu yang ini bro, yang pemakai kripto lebih dari 10%. Yang naruh 50% asetnya itu lebih dari 10% orang. Itu negara salah satu adopsi kripto paling besar. Mereka tuh fokus kalau di saham luar negeri, mereka fokus di 2 saham yang Nvidia dan Microsoft. Di mana Nvidia kita tahu semiconductor dan Microsoft itu di bagian OpenAI ya. Di bagian ChatGPT-nya. Mereka sangat tergila-gila sama AI dan Korean Pump is real kan, dari zaman 2021. They have the money. Dan narasinya sepertinya mereka akan beranjak nih bro ke koin-koin AI. Jadi mereka dapat uang dari Microsoft dan juga Nvidia. Mereka ini dijen juga. Benar. Mereka akan rotasi ke kripto AI. Nah next ya bro, ini salah satu yang mungkin udah sedikit lama, tapi it's still a good buy. Gue lihat di sini PIT bro. Jadi ini network Oracle ya, dia deliver market data ya semacam Bloomberg ya. Dia deliver market data ke banyak financial di apps ya. Aplikasi-aplikasi di Web3 dan ini juga backingannya nggak main-main ya. Backingan di sini ada di Binance, ada OKX juga 2 exchange top 5, Bybit ya 3 exchange top 5, ada Jane Street juga Global Markets. Jadi Jane Street itu juga itu sekolahnya SBF ya, kalau kita tahu. Jadi SBF tuh belajar derivative trading tuh di Jane Street. Itu adalah salah satu investornya PIT ya. Jadi lu lihat kemana bro? Oracle dan ini dibuild di Solana ini akan kemana? Ya first of all ya saya suka dengan look-nya by the chart. Kenapa? Karena di sini kita lihat ya volume yang gede di weekly chart. Volume-nya ini breakout bro ya. Ketika di 20 Mei a big buy volume dan chart wise ini ada di a good area of value dan kita lihat stochastic di weekly juga bouncing. Kita lihat daily chart sekarang juga ada di bullish order block-nya. PIT at least bisa lah ya retest lagi ke $1 yaitu target medium to long term kita untuk PIT. Saya juga masih mau building posisi bro 1,6 billion 36% token keluar dan ini growing up ya data agregator yang ada di PIT selama kuartal 1 ya 2024 going up by 200%.
it's a good project ya. Salah satu yang kita suka itu Supra juga. Nggak tahu belum rilis ini. Belum rilis ya? Ini ntar jadi saingannya Pit ini ya. Oke, menarik bro. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.